Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang pewarisan sifat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pewarisan golongan darah. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan yang diwariskan. Ada banyak kelainan yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, namun di sini akan kita bahas dua saja, yaitu yang pertama kelainan tentang buta warna, yang kedua yaitu tentang hemofili atau hemofilia. Nah, sebelum kita bahas itu perlu saya sampaikan juga bahwa dalam tubuh manusia itu ada kromosom yang menentukan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kromosom itu ada dua jenis. Nah, yang satu diberi nama kromosom X atau kromosom seks X, yang dua kromosom seks Y. Seks di sini yang dimaksud adalah jenis kelamin. Jadi kromosom seks X maksudnya kromosom penentu jenis kelamin yang X. Kromosom seks Y maksudnya kromosom seks yang menentukan jenis kelamin yang golongan Y. Kemudian untuk laki-laki ini disimbolkan dengan XY. Jadi nanti kalau kalian menemukan XY ini maksudnya jenis kelaminnya laki-laki. Sedangkan perempuan disimbolkan dengan XX. Kemudian kelainan yang dibawa atau diwariskan dari orang tua kepada keturunannya ini dibawa oleh kromosom seks X. Jadi tidak semua kromosom membawa, tapi yang membawa kelainan hanya kromosom seks X saja. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang buta warna. Buta warna itu apa toh? Buta warna itu orang yang tidak bisa membedakan warna-warna tertentu saja. Misalnya merah dengan hijau, kelihatannya sama. Nah, buta warna sebetulnya ada dua. Ada buta warna parsial dan ada buta warna total. Kalau buta warna parsial ini hanya sebagian saja yang tidak bisa dibedakan. Tadi misalnya antara merah dengan hijau. Sedangkan yang buta warna total, semua yang dilihat ini hanya kelihatan berwarna hitam dan putih. Nah, kondisi orang berdasarkan ada atau tidaknya sifat atau kelainan buta warna ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buta warna disebutkan menggunakan huruf C kecil, bukan C besar. Ini C kecil. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa kelainan yang diwariskan dibawa oleh kromosom seks X. Maka sekali lagi berdasarkan kondisi membawa tidaknya buta warna, kromosom seks X ini dibagi seperti ini. Orang ada 5 golongan. Yang pertama itu XC besar, XC besar. Nah, tadi saya sampaikan kalau buta warna simbolnya itu C kecil. Berarti kalau C besar itu normal. Berarti tidak membawa sifat buta warna. Nah, kemudian di awal pewarisan sifat sudah saya sampaikan yang ditulis dengan huruf besar bersifat dominan atau semi dominan. Yang ditulis huruf kecil bersifat resesif atau bahkan mengenai semi resesif. Nah, dalam hal ini buta warna dan hemofili ini tidak ada yang semi dominan, tidak ada yang semi resesif. Semuanya dominan dan resesif. Berarti kalau buta warna disimbolkan dengan huruf C kecil, berarti buta warna bersifat resesif, sedangkan yang normal, yang C besar, bersifat dominan. Maka jika ada X besar, XC besar, XC besar, maka ini wanita normal. Tadi X dan X kan wanita XX. XC besar, ini wanita normal. Kemudian yang kedua, ada XC besar, XC kecil. X yang satu ini normal, yang satu membawa sifat buta warna. Karena yang normal dominan, yang membawa sifat ini resesif,
maka kelihatannya orang ini normal. Dia bisa membedakan semua warna. Namun dalam tubuhnya dia membawa sifat buta warna, yaitu XC kecil ini. Maka orang yang seperti ini disebut dengan wanita karier buta warna. Dia membawa sifat buta warna, namun dia tidak buta warna. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, XC kecil. Kedua kromosom seks X ini masing-masing membawa C kecil. Nah, kalau dua-duanya membawa C kecil, resesif ketemu resesif, maka sifat itu muncul. Maka wanita ini langsung dia mengalami buta warna. Maka XC kecil ini wanita buta warna. Kemudian laki-laki itu tadi X dan Y. Nah, ini yang pertama untuk laki-laki ini ada XC besar dan Y. Tadi saya sampaikan bahwa C besar itu normal. Maka jika ada XC besar Y, maka itu laki-laki normal. Kemudian yang nomor 5, XC kecil Y. Nah, karena hanya dibawa oleh X saja, ini Y tidak berpengaruh. Maka XC kecil Y ini laki-laki yang buta warna. Jadi tidak ada laki-laki karier. Begitu X-nya membawa sifat buta warna, maka laki-laki itu langsung muncul buta warna. Karena kondisinya seperti ini, kalau wanita 2 X-nya membawa baru muncul, kalau laki-laki begitu X-nya membawa langsung muncul, maka kemungkinan laki-laki buta warna 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita atau perempuan. Maka jika pada 1000 orang laki-laki terdapat 2 orang buta warna, maka pada 1000 wanita hanya terdapat 1 orang yang buta warna. Sebaliknya, misalnya Pak, jika pada 1000 wanita ada 1 orang yang buta warna, maka pada 1000 laki-laki ada 2 orang yang buta warna. Ini buta warna. Yang kedua, hemofilia. Simbolnya H kecil. Hemofilia juga dibawa oleh kromosom seks X. Nah, kondisinya sama persis seperti yang buta warna. Nah, kalau buta warna XC besar wanita normal, maka pada hemofilia XH besar ini wanita normal. Sebelum kita bahas selanjutnya, hemofilia itu apa toh? Buku ada yang menulis hemofili saja, ada yang hemofilia. Hemofili itu darah sulit membeku bila terjadi luka. Nah, jadi darah akan mengucur, menetes terus jika ada luka. Nah, selanjutnya, yang kedua, tadi XH besar itu wanita normal. Yang kedua, XH besar, XH kecil ini wanita karier hemofili. Dia membawa sifat hemofili. Tapi sekali lagi dia tidak nampak kalau dia hemofili. Kemudian yang ketiga, XH kecil wanita hemofili. Pada hemofili ini berbeda dengan pada buta warna. Kalau pada buta warna, XC kecil buta warna, maka pada hemofili XH kecil ini juga hemofili, namun tidak pernah terlahirkan yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena yang seperti ini bersifat letal. Jika kedua kromosom seks X-nya semuanya membawa sifat hemofili, maka bersifat letal. Dia meninggal atau mati sebelum dilahirkan. Maka tidak pernah ditemukan wanita lahir dalam kondisi dia hemofili. Kemudian yang berikutnya untuk laki-laki ada XH besar J. Ini laki-laki normal. XH kecil Y ini laki-laki hemofili. Jadi kelima-limanya pada hemofili dan pada buta warna sama. Hanya tinggal ganti C sama H. Kalau C besar ganti H besar, C kecil ganti H kecil. Hanya bedanya pada yang nomor 3. Kalau pada buta warna ada wanita buta warna, tapi kalau pada hemofili tidak ada wanita hemofili. Karena apa?
dia bersifat letal atau meninggal sebelum lahir. Kemudian bagaimanakah proses penurunannya? Nih, misalnya ada terjadi perkawinan antara seorang laki-laki normal dengan wanita karier buta warna. Kalau laki-laki normal berarti X sebesar Y. Wanita buta warna, karier buta warna berarti X sebesar X kecil. Kita lihat, ini X sebesar Y, ini laki-lakinya, yang ini X sebesar X kecil wanita karier buta warna. X besar jadinya kita pisah. Kemudian ketemu dengan X besar, X besar, X besar X kecil, Y X besar, Y X kecil. Maka akan ada 4 seperti ini. X besar ini wanita normal. Kemudian yang dua, X besar X kecil wanita karier buta warna. Yang ketiga, X besar Y laki-laki normal. X kecil Y laki-laki buta warna. Nah, kalau kita lihat dari ini, maka kelainan pada laki-laki ini didapat dari ibu. Jadi kelainan pada ibu ini diturunkan kepada anak laki-laki. Walaupun bisa juga ke anak perempuan. Tapi kalau yang laki-laki mesti berasal dari ibu. Kalau anak perempuan gabungan dari ibu dan dari bapak. Nah, ini contoh penurunan pada buta warna. Nah, ini silakan diperhatikan. Untuk yang hemofili sama persis kita lihat. Nah, misalnya terjadi perkawinan antara seorang laki-laki hemofilia, berarti X besar Y dengan wanita karier hemofili, X besar X kecil. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Nah, ini X kecil Y, ini laki-laki hemofili menikah dengan X besar X kecil, ini wanita karier hemofili. Kita pisahkan lagi seperti tadi. Ini X kecil dan ini Y. X kecil ketemu X besar, terbentuk X besar X kecil wanita karier. Dia pembawa sifat hemofili. Yang berikut X kecil ketemu X kecil, menjadi X kecil. Ini apa? Wanita hemofili, saya tulis merah. Ini maksudnya dia bersifat letal. Letal itu tadi apa? Meninggal sebelum dilahirkan. Nah, kemudian yang berikutnya, Y ketemu X besar, berarti X besar Y laki-laki normal. Yang berikut, Y ketemu X kecil, maka X kecil Y ini laki-laki hemofili. Bah, perhatikan ini. Pada yang laki-laki hemofili, sifat hemofili si laki-laki bukan berasal dari bapak, tapi berasal dari siapa? Ibu. X kecilnya ibu ketemu dengan Y-nya bapak, terbentuk laki-laki yang hemofili. Nah, kemudian hemofilinya karier hemofilinya si perempuan, si wanita berasal dari siapa? Bapak. X kecilnya bapak. Ini X kecil ketemu wanita karier hemofili. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, waktunya sudah habis. Saya tuliskan dulu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.